Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news ya, teman-teman. Baru-baru ini, beberapa hari lalu saya dengar kabar ada bocah 14 tahun ya, mungkin masih SMP Ya, di Bandung, diperkosa dan dijual di aplikasi chatting online. Sehingga kurang lebih 20 orang lah pelakunya ya. Nah, karena saya juga kesel nih, teman-teman. Mari kita bahas mengenai hal ini bersama Bapak Faisal seperti biasa. Nah, Pak Faisal, ya, ya. gimana nih? Aduh, ini sangat bejat sekali ya. Ya, Peristiwa ini seorang gadis 14 tahun yang dimana dirinya masih panjang untuk perjalanan karir ya, Pak Gilang ya, tetapi dirusak ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya waktu malam kemarin itu saya lagi scroll-scroll handphone biasa ya, lagi gabut Pak Gilang di Instagram lalu melihat ada apa namanya postingan mengenai hal ini gitu. Saya sontak kaget gitu kan. Saya spontan aja langsung tag Anda gitu di Instagram gitu ya mengenai hal-hal yang luar biasa seperti ini gitu kan. Ini yang diperkosanya ini adalah gadis 14 tahun Pak Gilang. iya, iya kan Belia gitu, masih muda ya, masih masih muda. muda. Jadi Kabarnya ini kan diculik juga kan? diculik juga Diculik nih. dan diperkosa. Ini kan apa ya, sesuatu yang sangat bejat. Ya betul betul. Jadi kan yang dikatakan oleh akun Instagram @alfianakmal mengatakan bahwa si si bocah ini pertamanya diculik Pak Gilang. Dan kenapa dia diam-diam saja si bocah itu, karena dia diancam untuk dibunuh gitu Pak Gilang. Coba bayangkan ya, 20 orang laki-laki memperkosanya ramai-ramai gitu ya. Ini kan hal yang tidak wajar, ini hal setan gitu ya yang dapat diartikan gitu kan, karena dia merusak secara tidak langsung, merusak mental anak dan merusak mental keluarga gitu kan. Bahkan saya melihat di berita ya di Jabar ID mengatakan bahwa emosi seorang ayah itu tidak terbendungkan lagi ya, jelas ya mungkin yang namanya seorang ayah gitu ya. Nah, bahwa setelah diperkosa juga dia dijual gitu ya, dijual di aplikasi online yang tadi Anda katakan gitu ya. Ini hal yang tidak logis sekali ya. Terus apalagi nih Pak Gilang mengenai hal ini merupakan salah satu turunnya moral seseorang. Jadi ini bukan sudah lewat dari tidak berperi kemanusiaan lagi ya, ini adalah hal yang menurut saya ini iblis mungkin ya yang melakukan seperti ini ya Pak Gilang ya. Jadi apa ya? Nih tapi alhamdulillah juga sudah ada beberapa orang yang tertangkap oleh kepolisian Polrestabes Bandung ya Pak Gilang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang yang lain dapat tertangkap juga. Yang saya jadi sedih dan kasihannya tuh apa Pak Gilang? Anak tersebut, si korban itu sekarang itu menangis-nangis, Ya, teriak-teriak menangis-nangis, trauma. berteriak-teriak, trauma mungkin ya, mungkin dia mentalnya sudah terusak, psikologisnya sudah terusak dengan kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi Anda setuju nggak kalau orang misalkan orang itu tertangkap dan dikurung di penjara, dipukuli oleh napi yang lain, setuju nggak? Saya setuju lah. Setuju, setuju sekali Setuju saya, banget ya. setuju sekali ya. Mendingan disiksa aja lah. Ya betul. Karena gimana ya? Saya percaya bahwa di napi-napi itu gak semuanya itu orang-orang jahatnya. Ya betul Pasti betul. ada yang mungkin terfitnah, Iya betul. ada yang menghidupi untuk apa, mencuri untuk keluarganya. Iya betul. Ini bejat, si bejat brengsek ini yang banyakkan orang ini. Ya, Dia demi apa? Kenikmatan ya, doang. ya betul. Memperkosa bocah anak kecil 14 tahun, Ya, diculik, ya, diperkosa, digilir sama banyak orang ya. ya. Ini kan bejat banget, ini sebuah tindakan yang apa ya namanya? Mm-mm. Apa ya? Pokoknya aduh, ini mengesalkan ya teman-teman. Ya, Karena ini udah gak termasuk apa ya? Peri kemanusiaan itu gak ada lah. Mendingan di penjaranya pun jangan dikasih peri kemanusiaan kalau kayak gini ya menurut betul saya. betul betul. Karena ini masa depan anak 14 tahun nih. 14 tahun itu masih panjang. Masa depannya sekarang kan trauma, dia stres kan, apalagi sama banyak orang, dijual juga sama si Ya, bajingan-bajingan ini, apalagi disiksa kan, disiksa, dipukulin, diancam untuk dipukuli. dibunuh. Harusnya pemerintah ini Ya, apa namanya,
jangan tanggung-tanggung lah kalau menghukum orang-orang Iya, seperti ini. betul. Hukum gantung kayak hukum mati sekalian gitu Ah, kan. jangan Biar sampai lebih beberapa kapok gitu tahun. kan. Kalau misalkan dihukum nih beberapa tahun, Iya. ya para napi di dalam Iya. ya usahakan lah disikat sedikit-sedikit lah. Jangan sampai dibiarkan gitu. Kayak gini tuh salah satu Iya. tindakan yang sangat bejat dan tidak Iya. terpuji. Ya, ini jadi kita kan sudah memiliki tatanan hukum yang luar biasa ya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi mungkin kalau anda yang masih memiliki otak-otak kriminal, jadi jangan santai-santai saja gitu ya. Tetapi kalian nanti akan mendapatkan hukuman dari negara kelak ya. Tapi kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang telah berapa mungkin ya sudah mendapatkan orang-orang bejat tersebut gitu ya, yang sudah menjadi ulon-ulon keributan dan kekacauan di Bandung gitu ya. Ternyata diculiknya juga di dekat rumah loh Pak Gilang gitu ya. Mungkinnya dia kenapa bisa punya pikiran sekotor itu? Menurut Anda seperti apa nih? Mungkin si orang penculik ini ya, dia punya kelainan jiwa mungkin ya. Iya. Karena pedofil ini termasuk salah satu pedofilia nih. Iya, Saya paling betul. benci banget kayak Iya, gini nih. Iya, betul. Aduh, ini sangat bejat ya. Saya harap mungkin orang tuanya bisa bersabar, anaknya juga bisa kembali sehat dan pulih. Ya, Jangan jadi stres ya. ada juga nih Pak Gilang kabar dari Pikiran Rakyat Bekasi.com mengatakan bahwa si korban itu disekap selama 7 hari untuk melayani lebih dari 20 orang ya. 20 orang mungkin digilir terus, itu kan itu merupakan keturunan dan merosotnya mental gitu, sehingga psikologis si anak itu menurun gitu kan. Jadi kan hancur. ini mungkin bisa dikenai pasal berlapis gitu kan, mengenai perlindungan anak gitu kan, terus perempuan gitu kan, lalu pemerkosaan, kejahatan Pemerkosaan, mungkin ini kekerasan gitu kan, sampai ancaman pembunuhan. ya ancaman pembunuhan. Ini kan hal yang sangat jahat sekali ya. Jadi bahwa alhamdulillah nanti kalau toh pemerintah sudah kepolisian sudah dapat si orang-orang brengsek ini, ya mungkin minta dihukum seberat-beratnya ya, karena kan walaupun kalian dihukum gitu ya di penjara, tetapi mental anak tidak akan pernah kembali, pasti teringat terus ya. Pasti akan teringat terus, akan tetap membekas. Ya, betul. Jadi ini ya teman-teman, kalian pun harus mudah-mudah ya, milih-milih dan pandai-pandai bermain sosial media ya, agar tidak terjadi ini kan, karena ini marak sekali ya, marak sekali dengan perjualan manusia gitu kan. Bukan hanya perjualan manusia secara hidup, tetapi perjualan manusia secara mati pun sekarang banyak ya Pak Gilang ya. Dari menjual organ, menjual apapun, ini sudah banyak. Jadi kita harus hati-hati. Jadi ya, terutama untuk orang tua nih, kalau misalkan anak-anak tolong diawasi lah. Jangan sampai hilang dari pengawasan, akhirnya terjadi seperti ini. Karena ini disayangkan banget ya. Karena sekarang nih ya, para bajingan-bajingan itu tidak mengincar orang-orang yang dewasa. Ya. Ibaratnya di umur 20 tahun ke atas. Tapi sekarang kebanyakan anak-anak nih. Ya, betul. Di bawah 18 tahun. Ya, betul. Jadi harus para predator-predator ini kebanyakan mereka memang mengincar orang-orang muda, anak-anak muda. Jadi betul saja ya. Jadi sekarang itu zaman ini sudah kacau gitu ya. Zaman ini sudah kacau, mungkin yang disebut akhir zaman ya. Pak Gilangnya dikatakan bahwa sekarang kekerasan seksual itu bukan sama orang saja, tetapi sama anak sendiri bisa dilakukan, sama saudara sendiri bisa dilakukan, sama adik sendiri bisa dilakukan. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman tentang edukasi tentang seksualitas yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Jadi ini merupakan pekerjaan rumah bagi orang tua dan bagi guru-gurunya di sekolah, dan mungkin
harus ada ya penyuluhan dari kepolisian mengenai seksualitas, narkoba dan kejahatan-kejahatan Ya. dan lainnya ya. Harus Jadi diperketat lagi ya. ya agar kaum pemuda ini lebih mawas diri lagi, jadi lebih membentengi dirinya, karena kan kenapa kenakalan remaja itu bisa sangat terjadi dan sangat mudah gitu, karena kan yang namanya pemikiran orang-orang yang masih muda itu masih labil dan pelin-pelan, jadi sehingga dirinya ada perasaan di mana waktunya saya ingin mencoba gitu. Nah ini dari perasaan ingin mencoba ini timbullah perasaan ingin mempraktekkan gitu ya, mencoba sama saja. Tetapi kan ini yang harus kita garis bawahi bahwa hal ini tidak baik loh gitu, hal ini buruk loh. Jadi seperti apa gitu nanti pada para orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya Pak Gilang gitu ya. Nah, mengenai kasus ini Pak, kalau misalkan Bapak nih diberikan kesempatan untuk bertemu si para bajingan bejat ini, apa yang akan Anda lakukan? Susah ya jawabnya ya. Kalau diberi kesempatan untuk ngebunuh ya mungkin saya ngebunuh gitu ya. Tapi kan tidak boleh gitu ya. Ya mungkin saya akan memberikan sedikit mukadimah ya, mukadimah itu pembuka. Mungkin saya cukup aja bicara kepada si brengsek ini, apakah kalian punya hati dan punya moral yang tinggi bahwa kalian itu memiliki ibu, memiliki saudara perempuan, memiliki anak perempuan gitu kan. Nah ini mungkin harus dicerna dengan baik ya. Dan saya lihat juga Pak Gilang ya, si pelakunya itu tidak semuanya laki-laki loh. Ada perempuan yang dikatakan perempuannya ini dipakai untuk menganiaya si korban. Dan yang paling bahayanya dari kasus ini Pak, kan ini baru beberapa orang yang tertangkap ya. Ya, baru beberapa. Kan ada lebih dari 20 orang. Ya. Berarti si para bajingan bejat predator ini masih berkeliaran loh. Ya. Jadi tolong berhati-hatilah kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan kalian jalan, jangan cewek nih terutama anak-anak masih SMP SMA, usahakan jangan sendiri. Ya. Jangan ke tempat sepi. Ya, betul. Kalau ada yang mencurigakan, tolong ke tempat yang ramai dulu, laporkan. Ya. Jangan sampai si predator ini dia berulang lagi. Ya, menculik lagi. Jangan sampai kasus ini terulang lah. Ya. Karena saya yakin predator ini masih ada. Sekarang masih berkeliaran di Kota Bandung. Ya, mudah-mudahan. Dan semoga aja mereka tertangkap gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan cepat tertangkap ya. Jadi silahkan yang teman-teman yang melihat akun Alfian Akmal, kebetulan akunnya tidak di privacy Pak Gilang, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi bisa viralkan ya, bisa bantu viralkan agar kasus ini cepat selesai dan si pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Ya. Jadi ini hal yang menurut saya yang bikin sedih sekali ya, kok bisa seperti ini. Padahal kita semua ini diciptakan oleh Sang Pencipta untuk senantiasa menjaga satu sama lain agar diri kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini gitu Pak Gilang. Cukup berat juga ya pembahasan sepertinya. Cukup bahas. Karena ini menyangkut masa depan seseorang. Ya, betul. Menyangkut kehidupan satu keluarga. Ya, betul. Dan si para bajingan ini sekarang masih berkeliaran bebas sebagian ya. Mungkin ada yang ngumpet, ada yang kabur mungkin ya. Iya. Mereka juga pasti memiliki rasa ketakutan. Pasti. Saya harap para pihak kepolisian segera menuntaskan kasus ini. Ya, betul, jangan dikasih jeda waktu. Jangan sampai mereka bisa lari kemana. Ya, betul. Pokoknya usahakan sampai ke akar-akarnya dituntaskan. Karena disikat. Ini predator anak ini cukup berbahaya ya. Sangat berbahaya. Karena kan yang namanya 14 tahun itu belum dikatakan dewasa ya. Belum dikatakan dewasa matang. Tetapi remaja putri ya, masuk ke remaja putri. Jadi ini menurut saya hal yang biadab, pekerjaan iblis ya seperti ini ya. Jadi hati-hati kepada Anda semua. Nah, mungkin ada pesan Pak sebelum podcast ini. Ya, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin pesannya cukup jaga diri kita, karena tidak dapat ada yang menjaga diri kita selain diri kita sendiri gitu ya. Ya mungkin dari saya itu sekedar tips ya. Untuk terutama anak-anak ya, cewek-cewek, kalau misalkan kalian jalan-jalan jangan sendirian. Ya. Usahakan berdua bertiga lah, jangan banyakan kemanapun itu. Ya. Hindari tempat-tempat sepi.
Jangan terpengaruh oleh ajakan seseorang di sosial media. Iya, betul. Lalu Jangan mudah percaya. jangan mudah percaya dengan orang lain. Jangan misalkan ada cowok ganteng nih ngajakan Iya. kenalan. Jangan sampai kalian langsung terperdaya oleh kegantengan si cowok tersebut. Karena cewek-cewek kan kayak gitu Iya, nih. betul. Mereka itu gimana ya? Oh, sini ada cowok ganteng ngajakin kenalan, ngajakin Apalagi kenalan. kenalnya di Facebook, sosial Instagram itu jangan. Karena banyak kasus sebelum ini ya. Saya pun korban tertipu. ketemuan ternyata diculik, diperkosa. Anda tahu nggak saya korban tertipu waktu itu? Tertipu gimana? Ya waktu itu tertipu mengatasnamakan Iya. muridnya orang tua saya gitu kan. Anda tahu kan? Oh iya. Ya. Pak Faisal juga sebelumnya pernah hampir menjadi korban penipuan ya. Iya. Oleh oknum gak tahu siapa, pokoknya dia mengatasnamakan murid ibunya. Iya. Tapi ternyata selidiki bukan itu. Tapi cantik ya, betul ya? Iya, pas dicek cantik. Iya, betul. Pokoknya top lah. Iya. Tapi beruntungnya kita masih bisa menjaga diri. Ya, kami masih percaya, oh ini pasti penipuan nih. Ternyata waktu saya kasihkan nomornya ke Pak Gilang, ternyata Ternyata dia mengaku katanya ibu saya punya terlilit hutang katanya. Aduh, kata saya ini kalau dituntut nih, hey, kepada yang pernah menipu saya, ya, camkan, bakal rugi kamu hidupnya. Nah, gitu aja teman-teman ya. Jangan sampai kalian mudah terperdaya oleh seseorang di media sosial. Karena Ya, betul. media sosial itu ibaratnya hanyalah panggung sandiwara. Widih. Dunia pun ini hanyalah sebatas panggung sandiwara, apalagi media sosial. Media sosial itu adalah panggung di bawah panggung. Iya, betul. Itu hanya sebuah bukan realita. Ya. Hanya sebuah Hiburan, Widih. hiburan. Iya. Jangan sampai terpengaruh. Jaga diri kalian masing-masing, jaga diri kalian dengan baik ya. Jangan sampai ada hal yang seperti ini terulang lagi. Ya, Kalau misalkan kalian menemukan predator anak, segera laporkan, jangan ditunggu-tunggu. Kalau misalkan kalian melihatnya langsung teriak-teriak aja nih, Teriak aja, predator teriak. anak nih, maling atau gimana, Ya, biar maling. dipukulin warga, nggak apa-apa. Ya, penjahat. Ya. Ya. Kalau misalkan udah terlanjur tiba-tiba si itunya kabur, laporkan. Dan kalau misalkan kalian salah satu korban, tolong bersabar aja ya, Ya, Pak. Karena gimana pun juga ini mungkin adalah takdir yang memang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, dan nanti pun akan mendapatkan balasan oleh pihak yang berwajib. Ya, pihak benar-benar. Kalau misalkan enggak pun nanti Tuhan yang akan memberikan balasannya. Ya, betul. Kalian tetap sekali. bersabar aja, tetap semangat menjalani hidup. Untuk Ya. orang tuanya sama, untuk anaknya juga Ya. sama. Jangan sampai menyerah karena masa depan itu masih panjang. Ya, betul Oke, sekali. bersama saya Gilang Susilo dan Bapak Faisal Fajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.